Bab 1. Makanan bergizi untuk kesehatan pencernaanmu. Pertemuan 2. Pada pertemuan ini, kita akan belajar mengenai pentingnya kandungan gizi dan komposisi makanan sehat yang dibutuhkan oleh tubuh agar fungsi organ pencernaan tetap terjaga. Mari kita pelajari. B. Makanan sehat untuk tubuhku. Hidup sehat. Hidup sehat dengan gizi seimbang. Gizi seimbang diperlukan untuk tumbuh, menjaga kesehatan, dan untuk aktivitas juga fungsi kehidupan sehari-hari. Selain itu, pemenuhan gizi juga sangat penting untuk mencegah stunting. Badan Kesehatan Dunia World Health Organization atau WHO menganjurkan kita mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang dalam satu hari. Beberapa contoh makanan untuk gizi seimbang: tempe 100-200 gram, tahu 200-400 gram, buah 150 gram, ayam 80-160 gram, nasi 225-325 gram, ikan 80-160 gram, sayuran 250 gram, daging sapi 70-140 gram. Gizi dalam makanan menyediakan energi dan zat-zat yang diperlukan untuk pertumbuhan serta perbaikan tubuh. Sejak lahir hingga akhir masa remaja nanti, kita terus bertumbuh dan tentu membutuhkan berbagai jenis gizi. Gizi dalam makanan mempunyai peran berbeda dalam proses pertumbuhan. Ibaratnya kendaraan bermotor, jika diisi dengan bahan bakar yang salah, maka kendaraan tidak akan berjalan atau bahkan rusak. Tubuh kita pun demikian. Kita juga harus mengkonsumsi makanan yang sesuai ke dalam tubuh. Selanjutnya, ayo mengamati. Banyak sekali bahan makanan yang tersedia dan mudah didapatkan di sekitarmu. Ada banyak cara untuk mengolahnya sehingga menjadi makanan yang sehat dan bergizi. Penggunaan rempah dan bumbu-bumbu dapat meningkatkan cita rasa pada olahan makanan yang membangkitkan selera makanmu. Amati dua gambar tersebut, lalu salin dan lengkapi tabel. Amati, pikirkan, ingin tahu, berikut pada buku tugasmu. Amati, apa persamaan dan perbedaan makanan dari kedua gambar tersebut? Pikirkan, menurutmu, makanan mana yang tubuhmu perlukan? Ingin tahu, hal apa lagi yang ingin kalian ketahui mengenai makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuhmu? Pola makanan yang sehat memerlukan menu seimbang, yaitu buah-buahan, lauk pauk, sayur mayur, dan karbohidrat. Mengonsumsi satu jenis makanan saja tentu tidak cukup memenuhi kebutuhan gizi untuk tubuh kita. Ayo membaca. Bacalah teks berikut. Tulis dalam buku catatanmu jawaban dari pertanyaan 1. Apa saja nutrisi yang diperlukan oleh tubuh? 2. Apa manfaat setiap nutrisi tersebut bagi tubuh? Kandungan nutrisi pada makanan. Ada 7 jenis zat-zat utama atau nutrisi dalam makanan yang diperlukan tubuh. Tubuh kita membutuhkan nutrisi tersebut dalam jumlah yang seimbang. Zat-zat utama tersebut terdiri atas protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral. Bacalah infografik berikut mengenai penjelasan zat-zat utama yang diperlukan tubuh. Serat, melancarkan pencernaan dan buang air besar, sumber dari sayuran, gandum, dan buah-buahan. Air, melarutkan makanan, menjaga tubuh, dan memberi nutrisi ke seluruh tubuh. Sumber dari air minum, buah, dan sayuran. Vitamin, menjaga daya tahan dan fungsi tubuh. Sumber dari buah-buahan dan sayuran. Mineral, menjaga pertumbuhan dan perkembangan, menjaga keseimbangan cairan, membantu fungsi sistem saraf dan otot, kesehatan tulang dan gigi. Sumber dari susu, buah, dan sayuran. Protein, membantu pertumbuhan dan perbaikan sel tubuh.
sumber dari ikan, daging, keju, kacang tanah, dan polong-polongan. Lemak, membantu penyerapan vitamin, pelindung organ-organ penting dalam tubuh, dan menjaga suhu tubuh, sumber dari santan, kacang-kacangan, daging sapi, daging kambing, daging ayam, ikan, dan susu. Karbohidrat, sumber utama energi tubuh, sumber dari beras, jagung, sagu, gandum, dan umbi-umbian. Berikutnya, ayo menyelidiki. Sekarang waktunya menyelidiki lebih lanjut komposisi makanan yang dikonsumsi oleh kamu dan teman-teman di kelas. 1. Lakukanlah wawancara terhadap teman-teman di kelasmu. Lalu salin dan gunakan tabel berikut untuk mencatat hasilnya. Unsur gizi pada sarapan. Nomor 1, nama, Dinan. Sumber karbohidrat, nasi putih. Sumber protein, telur dadar. Sumber lemak, susu. Sumber vitamin dan mineral, sayur, mayur, buah-buahan. Tidak ada. Jenis dan jumlah cairan yang dikonsumsi, air putih 2 gelas. Kriteria gizi, lengkap, tidak lengkap. Berikutnya nomor 2, Ali. Sumber karbohidrat, mie goreng. Sumber protein, telur ceplok. Sumber lemak, susu. Sumber vitamin dan mineral, sayur mayur, buah-buahan, sayur sawi hijau. Jenis dan jumlah cairan yang dikonsumsi, air putih 2 gelas. Kriteria gizi lengkap, lengkap. Begitu seterusnya sampai temanmu habis. 2. Kelompokkan hasil wawancaramu tersebut menjadi 2 kelompok seperti tabel di bawah ini. Tabel frekuensi kelengkapan unsur gizi pada sarapan. Jumlah responden dengan kriteria gizi lengkap. Jumlah responden dengan kriteria gizi tidak lengkap. Gunakan turus untuk memudahkan perhitungan data. 3. Buat diagram batang atau garis dari tabel frekuensi dengan contoh seperti gambar berikut. Frekuensi kelengkapan unsur gizi pada sarapan. Jumlah responden. Sarapan gizi lengkap, sarapan gizi tidak lengkap. Jenis kriteria gizi. 4. Menyimpulkan data hasil penyelidikan dengan menjawab pertanyaan. A. Apa simpulan yang bisa kamu ambil dari penyelidikan ini? B. Apa yang berubah dari cara pandangmu terhadap komposisi jenis makanan setelah melakukan penyelidikan ini? Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang telah disampaikan? Semoga kalian dapat memahami dengan baik pembelajaran yang sudah kita bahas kali ini. Rajinlah belajar dan tetap semangat ya!